Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawis Amon. Pesan gas satu episode lagi dengan satu gelas kopi. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikibir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Nyalakan juga tombol subtitle di pojok kanan atas. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 6900-6903. Pencerahan Dharma dan Terobosan. Di dalam penginapan, Dev duduk bersila dengan mata setengah terpejam, terdiam 1000 bahasa. Konfrontasi selama 1 jam melawan proyeksi kehampaan itu, meski tampak singkat, pada kenyataannya merupakan ujian berat yang meresap hingga ke dalam jiwanya, mengasah hati daunnya, dan menempa esensi dasarnya. Ketika para kultivator biasa bertarung, kemenangan bergantung pada keunggulan teknik, besarnya kekuatan, dan kedahsyatan kemampuan ilahi. Kemenangan membawa kemajuan kultivasi dan keluasan pikiran, sementara kekalahan berujung pada cedera, kemunduran, dan pukulan telak bagi kepercayaan diri. Namun, pertarungan Dev sangatlah berbeda. Ia tidak menghadapi musuh dari luar, bukan pula lawan tanding atau musuh akibat dendam masa lalu. Sebaliknya, ia berhadapan dengan sebuah proyeksi sempurna, salinan persis dari dirinya seutuhnya. Proyeksi keemasan itu tidak memiliki kelemahan, hasrat egois, emosi, maupun celah. Ia mengerahkan seluruh fondasi, kemampuan ilahi, dan naluri bertarung yang telah dikumpulkan Dev. Ia bahkan mampu mendeteksi secara presisi fluktuasi terkecil dalam kekuatan Dev serta perubahan paling samar dalam irama pertarungannya. Pertarungan itu sama sekali tidak melibatkan tipu daya, teknik balasan, ataupun bantuan dari luar, hanya benturan paling murni dan mutlak antara diri sendiri melawan diri sendiri. Hal itu ibarat sepotong besi tiada taraf, yang telah ditempa melalui pukulan tak terhitung jumlahnya, lalu dimasukkan ke dalam tungku abadi, menggunakan diri sendiri sebagai api, hukum alam semesta sebagai palu, dan konfrontasi ekstrim sebagai batu asah, terus-menerus dipukul, ditempa, dan dipoles. Setiap benturan kepalan dan telapak tangan merupakan benturan puncak dari esensi dasar. Setiap jalinan teknik gerakan merupakan adu irama tingkat tertinggi. Setiap momen pemusnahan esensi menjadi pendalaman mendalam bagi hati daunnya. Saat proyeksi kehampaan itu runtuh, ilusi pun sirna sepenuhnya, dan ia kembali ke kamarnya di penginapan. Jiwa, hati Dao, dan pemahaman Dev akan esensi dirinya sendiri telah mengalami metamorfosis transformatif yang mendasar, semuanya terjadi dalam pergulatan hidup mati yang tak diketahui siapapun. Transformasi ini berlangsung samar dan senyap tanpa meninggalkan jejak lahiriah, namun berakar kuat dalam hati daunnya dan menyatu sempurna dengan esensi dirinya. Dia duduk bersila di atas tempat tidur. Aura yang menyelimutinya setenang air, tanpa riak, tanpa sedikit pun kebocoran energi spiritual. Dia bagaikan batu besar yang terendam di dalam kolam kuno yang sedingin es, kokoh, masif, dan tenang. Namun, jauh di dalam hamparan kesadarannya yang tak bertepi, setiap benturan, setiap manuver taktis, dan setiap detail kecil dari 1 jam terakhir terus berputar, diputar ulang, dan dibedah lapis demi lapis. Adu kekuatan tinju dan benturan bilah senjata. Interaksi rumit antara teknik-teknik yang saling berlawanan. Aksi saling melahap energi kekacauan primordial. Ketegangan ekstrim antara kecepatan dan ritme. Serta transisi mulus antara pertahanan dan serangan balik. Setiap momen tergambar dengan kejernihan yang luar biasa dan mendetail. Setiap benturan meninggalkan jejak mendalam pada hati daunnya. Sebelumnya, Dev yakin bahwa dia sepenuhnya memahami sistem kekuatannya sendiri. Dia menguasai aliran kekacauan primordial, telah menguasai perwujudan berbagai kemampuan ilahi berbasis pedang, memegang kendali atas ritme pertarungan pamungkas, serta memahami secara mendalam nuansa strategis dalam menyerang, bertahan, maju, dan mundur. Setelah bangkit melalui pertumpahan darah di alam fana, melintasi batasan antar dimensi, naik ke surga ke-22, dan selamat dari tak terhitung banyaknya pertarungan hidup mati, dia telah mengasah teknik kultivasi, esensi elemen, dan kehebatan bertarungnya hingga mencapai kesempurnaan, hingga ia merasa dirinya tanpa celah. Baru sekaranglah, setelah secara langsung menghadapi proyeksi emas itu, yang merupakan replika sempurna dari dirinya sendiri, dia benar-benar membebaskan diri dari keterbatasan sebagai sekadar peserta dalam pertarungan. Dari sudut pandang pengamat mutlak, dia melihat gambaran utuh sistem kekuatannya dengan kejernihan yang sempurna. Dia menyadari adanya celah halus yang tersembunyi di balik kehebatan bertarungnya yang luar biasa, celah yang tak pernah dimanfaatkan oleh lawan manapun, dan yang bahkan tak pernah ia sadari sendiri. Dia melihat dengan jelas adanya momen stagnasi dalam ilmu pedangnya.
Kecepatan pedangnya tak tertandingi di antara rekan-rekannya, ganas, cepat, dan membelah udara tanpa meninggalkan jejak. Namun, dalam sepersekian detik saat merangkai gerakan atau beralih teknik, masih tersisa jeda yang tak kasat mata. Celah yang sangat sempit itu terlalu kecil. Dalam pertarungan biasa, lawan tidak akan mungkin bisa mendeteksi atau memanfaatkannya. Bahkan seorang ahli tingkat tinggi di peringkat keempat alam Dewa Emas Agung pun akan kesulitan untuk memanfaatkan celah sesaat seperti itu secara presisi. Namun, gambar cermin sempurna itu berbeda. Sosok bayangan itu mereplikasi setiap instingnya dan sangat memahami jeda di antara gerakan-gerakannya. Setiap serangan balik yang dilancarkannya menghantam tepat pada jeda sepersekian detik tersebut. Dengan balik menekannya menggunakan momen stagnasi, jeda, dan ritme yang persis sama, hal itu memungkinkannya, untuk pertama kalinya, melihat dengan jelas titik-titik lemah dalam dao pedangnya sendiri serta menyadari cacat halus yang tersembunyi di balik kesempurnaan yang tampak di permukaan. Dia melihat dengan jelas adanya sedikit ketidakefisienan dalam sirkulasi asal-usul kekacauan miliknya. Asal-usul kekacauan, yang mampu mencakup segala fenomena, melahap segala teknik, dan menghancurkan langit, merupakan asal-usul Dao Agung yang jauh melampaui sistem kultivasi dunia ini. Namun, saat melakukan manuver berkecepatan tinggi, ledakan kekuatan yang dahsyat, serta pertukaran serangan dan pertahanan yang berlangsung cepat, masih terjadi sedikit pemborosan energi. Energi yang terbuang ini memang bisa diabaikan, hampir tak terasa dalam satu kali ledakan, namun dalam pertarungan yang berkepanjangan, berintensitas tinggi, dan tanpa henti, energi itu akan menumpuk dan menguras cadangannya, hingga akhirnya menjadi bahaya tersembunyi yang menurunkan efektivitas tempurnya dan membatasi potensinya. Dalam pertarungan-pertarungan sebelumnya, lawan-lawannya langsung dihancurkan secara frontal oleh tekanan luar biasa yang bersumber dari kekacauan serta kehebatan tempurnya yang tak tertandingi. Mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk terlibat dalam perang atrisi, sehingga cacat tersembunyi ini tidak pernah terungkap. Akan tetapi, dalam pertarungan yang seimbang melawan gambar cermin ini, di mana kekuatan, teknik, dan ritme mereka selaras dengan sempurna, tidak ada penyelesaian yang cepat. Yang terjadi hanyalah kebuntuan tanpa akhir, yang menyebabkan cacat kecil dan tidak efisien itu membesar berkali-kali lipat hingga akhirnya terlihat sangat jelas dalam persepsinya. Yang lebih penting lagi, dia akhirnya memahami nilai sebenarnya dari untaian gaya nuklir eksotis tersebut. Jejak gaya nuklir itu, yang berasal dari sistem energi nuklir, tidak termasuk dalam hukum energi spiritual dunia ini maupun dalam asal-usul Dao Agung dari warisan primordial. Kekuatan itu melampaui batasan segala sistem kultivasi di seluruh surga ke-22, berdiri sebagai kekuatan yang sepenuhnya mandiri, asing, dan tak terduga yang berasal dari luar alam semesta ini. Sebelumnya, ia menganggap kekuatan nuklir ini sekadar alat khusus untuk memecah kebuntuan atau menghancurkan formasi. Namun, melalui pertarungan ini, ia memperoleh pemahaman mendalam, kekuatan spesifik inilah satu-satunya kunci yang mampu meruntuhkan setiap aturan baku, sistem kaku, dan mekanisme penyeimbang yang ada di alam ini. Betapapun hebatnya esensi kekacauan primordial, ia tetap berada dalam lingkup Dao Agung, rentan dianalisis oleh hukum alam, ditiru melalui proyeksi, dan dikekang oleh batasan sistemik. Sebaliknya, kekuatan nuklir tidak meninggalkan jejak. Ia menolak untuk dianalisis, ditiru, maupun dikekang, sebuah kekuatan yang benar-benar melampaui tatanan yang ada. Dalam momen kejernihan itu, segala misteri menjadi terang benderang. Belenggu yang mengikat hati Dao-nya hancur seketika, dan penghalang di sekeliling esensinya perlahan melonggar. Napas Dev menjadi semakin stabil, dalam, dan berirama. Dengan setiap tarikan dan embusan napas, ia menyelaraskan diri dengan hukum alam semesta dan beresonansi dengan irama Dao dari kehampaan. Di kedalaman dantiannya, samudera luas esensi kekacauan primordial, yang tidak membutuhkan energi spiritual eksternal maupun asupan ki dari lingkungan, mulai bersirkulasi dan mengalami pemurnian mendalam yang berlapis-lapis, didorong semata-mata oleh introspeksi murni, dekonstruksi diri, dan kesadaran yang menyempurnakan diri. Esensi kekacauan primordial, yang sebelumnya telah mencapai tingkat kesempurnaan yang hampir tanpa celah, kini mengalami transformasi dan sublimasi mendalam dengan kecepatan yang tak kasat mata. Di dalam kamar tamu itu, tidak ada angin ataupun gelombang, tidak ada cahaya ataupun kilauan. Tidak ada fenomena yang mengguncang dunia, ataupun resonansi dengan langit dan bumi. Seorang kultivator biasa yang kebetulan lewat pasti akan mengira itu hanyalah seseorang yang sedang duduk bermeditasi dalam keheningan, sama sekali tidak menyadari bahwa sebuah terobosan mengerikan, yang melampaui batasan ranah kultivasi, sedang terjadi di dalamnya. Di kamar sebelah, Aemon berbaring santai di tempat tidurnya, sambil sesekali menyesap anggur roh tua yang ia mainkan dengan iseng. Ia merasa puas dan tenang. Setelah baru saja melewati cobaan berat gambar cermin sempurna, ia merasa terkuras secara mental dan berniat beristirahat dengan tenang hingga pameran dagang dimulai. Namun, begitu ia secara santai menyebarkan indera ilahinya untuk memindai kamar Dev, ia mematung di tempat, benar-benar terpana.
Sepasang matanya yang tua dan keruh seketika membelalak. Keterkejutan dan rasa tidak percaya meledak hebat di dalamnya. Guci arak roh yang sedari tadi ia mainkan bergoyang, nyaris terlepas dari genggamannya. Pemuda ini benar-benar sedang melakukan terobosan. Pengalaman kultivasi yang terentang selama puluhan ribu tahun memungkinkannya untuk segera memahami hakikat dari momen tersebut. Saat kultivator biasa melakukan terobosan ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi, hal itu selalu disertai dengan gelombang energi roh yang meluap, pancaran cahaya yang membumbung tinggi, lantunan dao yang menggema, serta resonansi antara langit dan bumi. Semakin tinggi tingkatannya, semakin megah fenomena yang muncul dan semakin menekan aura yang terpancar. Namun, terobosan Dev justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Tidak ada lonjakan energi roh, tidak ada cahaya yang membumbung, tidak ada lantunan yang menggema, ataupun guncangan pada langit dan bumi. Yang ada hanyalah keheningan yang mendalam dan mutlak, bagaikan arus bawah di dasar jurang yang kelam, yang bergerak, berkumpul, dan bertransformasi tanpa suara. Sebuah lingkaran cahaya berwarna kelabu ungu yang kacau berpendar di sekelilingnya. Dengan setiap putaran, cahaya itu menjadi semakin murni, mendalam, dan padat. Dari luar, segalanya tampak tenang dan tak terusik, namun fondasi batinnya terus meningkat, naik lapis demi lapis bagaikan gunung suci purba yang sedang tertidur. Ia tampak tak bergerak, namun akarnya terus meluas di setiap detiknya. Terobosan ini merupakan sublimasi alami setelah tercapainya kesempurnaan hati dao miliknya, buah tak terelakkan dari esensi yang telah ditempa hingga sempurna. Tidak ada upaya paksa untuk mendobrak belenggu, tidak ada gejolak energi roh yang kacau. Ini adalah transformasi murni dan puncak pencapaian yang lahir dari proses mengasah dan menyempurnakan diri sendiri. Aemon tak lagi mampu menjaga ketenangannya. Ia bangkit dengan tiba-tiba, melangkah keluar dari kamarnya, dan berdiri di lorong. Pandangannya terpaku pada pintu kamar tamu Dev, matanya dipenuhi rasa terkejut dan takjub. Hampir bersamaan, pintu di seberang lorong terbuka perlahan, dan Agnes melangkah keluar. Berbalut pakaian putih seputih salju, dengan tatapan mata yang sedingin dan sebening es, indera ilahinya juga telah menangkap dengan tepat aura aneh nan dahsyat dari tingkat kultivasi yang sedang meningkat itu. Untuk pertama kalinya, mata birunya, yang biasanya tenang dan tak terusik, memancarkan keterkejutan yang tak dapat disembunyikan. Pandangan mereka pun bertemu dalam keheningan. Secara naluriah, mereka melunakkan langkah dan meredam kehadiran mereka, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun karena takut mengganggu terobosan sunyi yang terjadi sekali dalam satu eon ini. Waktu berlalu perlahan. Satu hari satu malam penuh berlalu dalam sekejap mata. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam penginapan kota kecil yang tampak biasa saja ini, seorang kultivator tingkat Dewa Emas sedang menjalani transformasi yang melampaui hukum kultivasi konvensional. Pertarungan di dalam proyeksi itu telah menghancurkan belenggu terakhir yang mengikat basis kultivasi Dev. Penghalang alam Dewa Emas tingkat ke-8, yang sebelumnya kokoh, sempurna, dan tanpa celah, mulai mengalami retakan halus yang tak terhitung jumlahnya akibat tekanan pergulatan batin yang ekstrim dan introspeksi mendalam terhadap hati daunnya. Retakan-retakan ini sangat kecil dan samar, menyebar dengan kecepatan yang menyiksa namun menembus jauh, lapis demi lapis. Retakan itu meluas dan semakin dalam mengikuti jalur esensi asal-usulnya, fondasi hati daunnya, dan dasar terdalam dari kultivasinya. Lalu tibalah tengah hari pada hari ketiga. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit, menyinari kota yang sunyi itu. Segalanya hening, dan waktu seolah mengalir dalam ketenangan yang damai. Suara dengungan resonansi dao yang rendah, bergema, dan sangat mendalam memancar pelan dari tubuh Dev. Suara itu berat dan tertahan, sepenuhnya terkandung di dalam esensi asal-usulnya. Suara itu tidak bergema ke angkasa, mengguncang sekeliling, ataupun mengejutkan dunia. Hanya Aemon dan Agnes, yang berdiri hanya beberapa inci jauhnya, yang dapat merasakannya dengan jelas. Tidak ada suara retakan yang mengguncang bumi, tidak ada pancaran cahaya keberuntungan yang menyilaukan, dan tidak ada lonjakan energi spiritual yang dahsyat. Sebaliknya, sebuah denyut berat dan berirama, yang mengingatkan pada pergerakan bumi primordial saat tertidur atau arus laut dalam yang bergolak, menyapu seluruh kamar tamu tersebut. Penghalang kultivasi Dewa Emas tingkat ke-8 yang sangat kokoh itu hancur, larut, dan lenyap sepenuhnya. Seketika penghalang itu pecah, esensi asal-usul yang kacau di dalam dantiannya melonjak dahsyat, dengan cepat memperluas kapasitasnya dan memadat dengan kepadatan tinggi. Lautan luas esensi asal-usul yang kacau itu seketika turun ke kedalaman yang luar biasa dan memadat melalui berbagai lapisan. Efisiensi operasinya melonjak lebih dari 3 kali lipat, cadangannya hampir berlipat ganda, dan kemurniannya mencapai tingkat yang benar-benar baru. Tubuh dao kekacauan miliknya, yang terbentuk dari perpaduan 4 esensi primordial, telah mengalami tahap penempaan dan sublimasi baru. Tekstur dagingnya, ketahanan meridiannya, kekuatan jiwanya, serta afinitasnya terhadap hukum alam semuanya telah melampaui batas-batas sebelumnya. Alam Dewa Abadi Emas tingkat 9.
Terobosan itu terjadi secara alami dan mengukuhkan posisinya dengan mantap. Yang lebih luar biasa lagi adalah, sementara kultivator biasa hanya meningkatkan tingkat kultivasi dan memperluas cadangan esensi purba mereka saat mencapai terobosan, kemajuan Dev merupakan transformasi menyeluruh dan sempurna di setiap aspek, hati Dao, esensi primordial, tubuh fisik, jiwa, ritme, dan pemahamannya. Kedalaman fondasi, kekuatan tempur puncak, dan penguasaan hukum alam pada tingkat ini telah jauh meninggalkan para dewa emas biasa, bahkan melampaui para dewa emas agung kuno yang telah berkultivasi selama 10.000 tahun. Sesaat kemudian, pintu kamar tamu perlahan terbuka. Dev melangkah keluar. Jubah abu-abu sederhananya tampak bersih tanpa noda, postur tubuhnya tegak dan gagah, serta pembawaannya tenang dan dalam bagaikan jurang tak berdasar. Dia perlahan mengangkat pandangannya. Di dalam sepasang mata ungu yang dalam itu terpantul bayangan bintang-bintang abadi dan aliran waktu yang sunyi, sebuah ekspresi ketenangan, ketenteraman, dan sikap lepas dari keterikatan duniawi, tanpa jejak sukacita ataupun duka, kesombongan ataupun ketidaksabaran. Dia sedikit mengangkat telapak tangannya, dan seberkas esensi primordial kekacauan berwarna abu-abu keunguan diam-diam memadat menjadi bola cahaya yang halus dan bersahaja. Bola itu tidak memancarkan ketajaman yang membakar ataupun tekanan yang mendominasi. Dari luar, ia tampak sangat biasa, namun di dalamnya terkandung esensi dao kekacauan yang memadat hingga ke tingkat ekstrim dan memiliki bobot yang sangat besar serta mengerikan. Dengan kepalan jari yang lembut, bola cahaya itu lenyap tanpa suara, tidak meninggalkan riak sedikit pun, sebuah bukti kendali sempurna dan penguasaan tanpa celah. Selamat atas terobosanmu. Agnes adalah orang pertama yang berbicara. Suaranya yang dingin namun jernih menyiratkan emosi yang tulus, dan senyum tipis tampak samar di matanya. Kedalaman dan kestabilan auramu kini sungguh mencengangkan, bahkan terasa menakutkan. Kultivator biasa di tingkat ke-9 alam Dewa Emas seringkali memiliki aura yang tidak stabil dan fondasi yang goyah. Namun kau, bahkan kultivator veteran di tingkat ke-3 atau ke-4 alam Dewa Emas Agung tidak dapat menandingimu dalam hal fondasi yang kokoh dan hati Dao yang tak tergoyahkan. Aemon melangkah maju dan mengamati Dev dengan saksama. Matanya yang tampak keruh memancarkan campuran emosi yang rumit, rasa puas, takjub, perenungan mendalam, dan kekaguman. Ia telah hidup selama puluhan ribu tahun dan menyaksikan tak terhitung banyaknya sosok jenius serta talenta luar biasa di seluruh penjuru langit, namun ia belum pernah melihat kecepatan kultivasi yang begitu mengguncang dunia atau fondasi yang begitu tangguh seperti ini. Mencapai terobosan dalam waktu setengah tahun, memperoleh pencerahan hanya dalam satu pertempuran, dan mencapai tingkat ke-9 alam Dewa Emas setelah meditasi singkat selama 3 hari. Aemon perlahan menggelengkan kepala dan menghela napas pelan. Aku telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan melihat berbagai talenta hebat, jenius yang luar biasa, serta sosok-sosok legendaris dari masa lampau, namun aku belum pernah menyaksikan perjalanan kultivasi yang begitu di luar nurul seperti milikmu. Jalan yang kau tempuh telah melampaui kelaziman alam semesta. Hal itu berada di luar jangkauan pemahaman dan menentang segala logika. Dev tetap tenang. Ia tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan atas kemajuannya, hanya mengangguk pelan. Pandangannya beralih melewati atap-atap bangunan kota kecil itu, menembus lapisan kabut di kejauhan, dan tertuju ke arah kota kuno Xuanming, sebuah tempat yang megah namun menyimpan arus bawah yang kuat dan tersembunyi. Senyum tipis yang tenang tersirat jauh di dalam matanya yang berwarna ungu. Masa istirahat telah usai. Pameran perdagangan alam rahasia akan segera dimulai. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Di tengah kondisi di mana sumber daya di seluruh surga ke-22 telah menipis, urat nadi spiritual terputus, dan tambang batu roh telah habis terkuras, pameran perdagangan alam rahasia di kota kuno Xuanming menjadi salah satu peristiwa besar yang langka untuk pertukaran sumber daya tingkat tinggi di seluruh alam semesta. Pada masa-masa biasa, kekuatan kuno yang besar, sekte warisan turun-temurun, dan klan-klan tua tetap bertahan di wilayah kekuasaan mereka masing-masing, menjaga dengan ketat agar sumber daya tidak keluar dan teknik rahasia tidak bocor. Mereka berdiri terisolasi di balik penghalang yang tangguh, dengan interaksi yang sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali di antara mereka. Namun, perdagangan pertukaran alam rahasia, yang diselenggarakan setiap 1 abad sekali, menjadi ajang akbar terjadwal yang melampaui batasan-batasan tersebut. Dalam pertemuan ini, berbagai faksi menghadirkan material spiritual yang telah lama dijaga, teknik kuno, artefak yang mengandung hukum alam semesta, serta fragmen kitab kultivasi untuk diperdagangkan, ditukarkan, dan dipertukarkan demi melengkapi kekurangan masing-masing. Di tengah kelangkaan sumber daya, acara ini merupakan saluran vital, bahkan satu-satunya, bagi para kultivator tingkat tinggi untuk mempertahankan kehebatan tempur mereka, bagi faksi-faksi besar untuk melestarikan warisan mereka, dan bagi para ahli papan atas untuk menembus hambatan kultivasi. Acara ini memegang posisi yang sangat bergengsi dan penuh makna penting. Lokasi pameran dagang tersebut berada di dalam sebuah gua bawah tanah rahasia tepat di jantung pasar kuno Xuanming.
Gua itu sendiri merupakan mahakarya alam, sebuah ruang raksasa yang memukau dengan langit-langit melengkung yang menjulang ratusan kaki tingginya, memancarkan aura kemegahan yang agung. Di dinding-dinding sekelilingnya tertanam tak terhitung banyaknya batu roh purba yang bercahaya. Kilau lembut nan terang dari batu-batu itu membasuh seluruh gua, menerangi ruang luas tersebut seterang siang hari dan menampakkan setiap detail kecil dengan kejelasan sempurna. Bagian dalamnya ditata dengan cermat ke dalam lusinan zona fungsional, mulai dari anjungan pajangan kelas atas dan area pameran alam rahasia hingga zona untuk memperdagangkan harta karun langka dan negosiasi antar faksi, semuanya diatur secara tertib dan sistematis. Setiap stan dan zona dijaga, diatur, dan diawasi oleh personel dari klan kuno Xuanming, demi memastikan ketertiban yang ketat dan hierarki yang jelas. Mereka yang menginjakkan kaki di sini, tanpa kecuali, adalah para kultivator tingkat atas, tokoh kunci dari faksi-faksi besar, dan sosok-sosok kuat berpengalaman dari seluruh penjuru semesta. Pada hari pembukaan pameran, segala pembatasan di inti pasar dicabut sepenuhnya. Sosok-sosok kuat dari berbagai penjuru berkumpul di sini. Udara bergejolak oleh lonjakan energi dan aura kekuatan dahsyat yang saling bersilangan, memenuhi gua bawah tanah itu dengan atmosfer berat dan hikmat khas dunia kultivasi tingkat tinggi. Dev berjalan sendirian menuju pintu masuk, menggenggam token berwarna abu-abu gelap yang memberinya akses ke acara klan kuno tersebut. Dua penjaga di gerbang, keduanya merupakan Dewa Emas Agung tingkat kedua, adalah veteran yang telah lama menjaga pintu masuk. Terbiasa melihat para tokoh besar yang kuat dan figur-figur papan atas, mereka memiliki ketajaman mata dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Pandangan mereka secara naluriah menyapu sosok Dev, disertai dengan pemeriksaan ringan menggunakan indera ilahi mereka. Saat merasakan bahwa aura kultivasi Dev ternyata hanya berada di alam Dewa Emas tingkat ke-9, ekspresi yang meremehkan, kebingungan, dan keterkejutan, tanpa ada upaya untuk menyembunyikannya, serentak melintas di kedalaman mata kedua penjaga tersebut. Para tamu hari ini minimal memiliki tingkat kultivasi Dewa Emas Agung tingkat ketiga. Sosok kuat tingkat keempat adalah hal yang lumrah, dan tak sedikit pula tokoh papan atas tingkat kelima, yang masing-masing merupakan penguasa tangguh atau pilar bagi sekte mereka. Sungguh aneh dan tak terduga melihat seorang junior yang hanya berada di tahap ke-9 alam Dewa Emas, masih muda, tingkat kultivasinya rendah, dan tanpa didampingi faksi atau tetua manapun, memiliki token akses tingkat tertinggi. Kedua penjaga itu berspekulasi dan menyimpan kecurigaan mendalam, memandang Dev dengan campuran tatapan menyelidik dan nada meremehkan. Namun, token dari klan kuno itu memiliki tanda keaslian dan memancarkan aura murni yang memberikan hak akses istimewa, jelas itu bukan barang palsu. Meski diliputi keraguan dan rasa tidak suka, mereka tidak berani menghalanginya karena itu melanggar aturan. Mereka hanya bisa menekan rasa curiga mereka dan menepi untuk membiarkannya lewat. Hanya seorang Dewa Emas, tapi masuk ke pusat pameran dagang utama. Dia pasti cuma junior dari cabang sampingan klan besar, yang menggunakan token milik tetua untuk menambah wawasan. Lihatlah dia, sendirian, tanpa pelayan, pengawal, atau pendukung. Kemampuannya pasti biasa saja. Dia datang hanya untuk meramaikan suasana dan melihat-lihat. Kedua penjaga itu berbisik satu sama lain tanpa berusaha menyembunyikan sikap meremehkan mereka. Di mata mereka, seorang kultivator Dewa Emas di acara akbar ini tak ubahnya seekor semut. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertukaran tingkat tinggi. Dev mengabaikan semua itu, raut wajahnya tetap tenang tanpa terusik. Jubah abu-abunya menyapu tanah saat ia melangkah dengan tenang dan santai, memasuki kompleks bawah tanah yang luas dan megah itu seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Cemoohan, spekulasi, dan kritik dari orang-orang di sekitarnya berlalu begitu saja bagaikan embusan angin sepoi-sepoi. Hal-hal itu sama sekali tidak menggoyahkan ketenangan batinnya. Setelah melewati pembantaian di alam bawah, konflik antar dimensi, dan pencerahan melalui berbagai penglihatan, hati Daonya telah menjadi kokoh bagaikan monolit abadi. Ia tak lagi memedulikan pandangan dangkal ataupun penilaian picik dari para kultivator biasa. Karena tidak memiliki token akses, Aemon dan Agnes hanya bisa berhenti di batas luar area pameran dagang. Mereka menunggu dengan tenang, menyaksikan Dev berjalan sendirian menuju pusat area tempat berkumpulnya para tokoh hebat. Begitu memasuki kompleks tersebut, gelombang aura tingkat tinggi yang berlapis-lapis menyambut kedatangannya. Tak terhitung banyaknya aura dari alam Dewa Emas Agung, yang terasa berat, kuno, dan mendominasi, berpadu memenuhi seluruh ruangan. Setiap helai energinya syarat akan bobot zaman dan akumulasi kultivasi yang mendalam. Para kultivator yang berlalu lalang tampak anggun dan tenang, setiap gerak-gerik mereka memancarkan kepercayaan diri khas para ahli kawakan. Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil di depan berbagai anjungan pameran untuk berbincang dengan suara pelan, menaksir nilai harta karun langka, serta melakukan pertukaran yang adil. Segala pandangan tertuju pada material spiritual langka dan artefak kuno yang dipajang di atas anjungan.
Tak seorang pun sedikit pun memedulikan pemuda berjubah abu-abu yang sedang melintas. Saat Dev perlahan melangkah lebih jauh ke dalam lokasi acara, sosoknya, yang tampak agak ramping dan memancarkan aura yang seolah samar, terlihat sangat mencolok di tengah kerumunan ahli tingkat Dewa Emas Agung yang tangguh. Dia ibarat batu biru biasa yang tak dipoles, tersesat di tengah tumpukan mutiara dan giok yang berkilauan, terlihat sangat janggal, kontras, dan tampak tidak berarti. Siapa itu? Seorang biksu Dewa Emas tingkat 9. Hahaha. Apakah sembarang orang bisa masuk ke pertemuan perdagangan inti saat ini? Seorang junior alam Dewa Emas rendahan berani bercampur di sini. Dia mungkin tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Kemungkinan dia mencuri token dari seorang tetua hanya untuk melihat-lihat. Sebentar lagi, dia bahkan mungkin tidak akan sanggup menahan tekanan yang memancar dari para ahli Dewa Emas Agung, dia pasti akan mempermalukan dirinya sendiri. Bisikan dan gumaman terdengar bersahut-sahutan, terbawa lembut di udara. Tak terhitung banyaknya tatapan yang tertuju padanya, penuh dengan rasa geli, penghinaan, ejekan, dan ketidakpedulian. Setiap kultivator yang hadir memiliki tingkat kultivasi yang jauh melampaui Dev. Yang terendah di antara mereka berada di tingkat Dewa Emas Agung tingkat 3. Dengan riwayat kultivasi yang jauh lebih panjang darinya, kesenjangan dalam fondasi kekuatan mereka tampak sangat mencolok. Bagi para ahli veteran yang telah berkultivasi melintasi langit selama puluhan ribu tahun, Dev hanyalah seorang pemuda hijau yang minim pengalaman, lemah dalam kultivasi, dangkal fondasinya, dan sama sekali tidak memiliki wibawa. Dia tidak pantas berada di arena perdagangan tingkat tinggi ini. Namun, menghadapi tatapan menghina dan bisikan ejekan yang datang dari segala arah, ekspresi Dev tetap tak berubah. Dia tidak mendongak, melirik ke samping, berhenti melangkah, ataupun memberikan penjelasan. Mata ungunya tetap tenang dan tak terusik, sementara langkahnya mantap dan tenang, sama sekali mengabaikan ejekan dan sorotan mata orang-orang. Prasangka dangkal kaum lemah dan belenggu hierarki duniawi tidak pernah mampu mengekang jati dirinya yang sesungguhnya. Setelah ditempa melalui pertumpahan darah di dunia fana, dia sudah lama terbiasa melihat yang lemah mengalahkan yang kuat dan membalikkan keadaan di tengah situasi yang mustahil. Sudah lama ia tidak lagi memedulikan penilaian kaku dunia yang didasarkan pada tingkatan kultivasi. Sementara orang lain mengukur status berdasarkan ranah kultivasi, ia menentukan kedudukannya sendiri semata-mata melalui hati Taoisnya, kehebatan bertarungnya, dan penguasaannya atas Dao Agung. Ia diam-diam memperluas indera ilahinya, menyebarkannya bagaikan jaring luas, tak terlihat, dan tak bertepi untuk menyelimuti seluruh kediaman gua yang lebarnya mencapai 100 zang itu. Fluktuasi spiritual, sifat intrinsik, pola hukum, dan usia akumulatif dari berbagai harta karun yang tak terhitung jumlahnya terpampang jelas dalam persepsinya, setiap detail kecil terungkap, tanpa ada satu pun yang luput dari perhatian. Tujuannya tunggal dan murni, giok pemutus jiwa Suantian. Itu adalah satu-satunya harta karun tertinggi yang mampu menyamarkan mekanisme pelacakan lentera jiwa milik klan Dewa Haotian untuk sementara waktu. Itu adalah kunci bagi rencana masa depannya, sarana untuk memutus belenggunya, dan alat untuk mengacaukan permainan besar yang sedang berlangsung. Segudang material langka dan harta karun rahasia kuno lainnya sama sekali tidak menarik baginya. Setelah berlalu waktu yang setara dengan masa bakaran dupa abis, Dev telah berjalan melewati tak terhitung banyaknya stan pajangan dan aneka harta karun, mengabaikan tatapan penuh rasa ingin tahu dari para kultivator lain, hingga akhirnya ia berhenti di depan sebuah stan yang terletak di sudut terdalam dan paling terpencil dari kediaman tersebut. Area ini jarang dilalui orang dan relatif sunyi, jauh dari hiruk-pikuk aktivitas di stan-stan utama, namun tempat ini sangat sesuai dengan niat Dev. Stan pajangan itu dipahat dari satu bongkahan batu basal berusia 10.000 tahun. Warnanya hitam pekat, padat dan berat, serta memiliki pola kuno nan bersahaja yang memancarkan aura zaman lampau yang telah dimakan usia. Terletak dengan tenang di atas stan itu adalah 3 artefak kuno. Di bagian tengahnya terdapat sepotong giok berbentuk persegi berwarna putih keabu-abuan, halus, berkilau lembut, dan bersahaja, yang tak lain adalah giok pemutus jiwa Suantian yang selama ini ia cari dengan susah payah. Giok itu kira-kira seukuran telapak tangan, permukaannya berkilauan dengan lingkaran cahaya samar yang kabur. Pola-pola hukum yang rumit, menyerupai gumpalan awan dan asap yang terperangkap, bergerak perlahan dan tiada henti di dalam batu tersebut. Benda itu tidak memancarkan cahaya spiritual yang menyilaukan ataupun tekanan yang mendominasi. Auranya unik dan ganjil, bukanlah energi spiritual, esensi elemen, ataupun manifestasi Dao Agung, melainkan lapisan selubung penyembunyi yang sangat murni dan mengisolasi. Ia memiliki kekuatan untuk memutus paksa penyelidikan indera ilahi, mengaburkan mekanisme penguncian hukum alam, serta menghalangi jejak pelacakan dari langit. Karakteristik istimewa ini saja sudah cukup untuk memastikan keasliannya tanpa keraguan sedikit pun. Di balik stan itu duduk seorang kultivator paruh-baya yang mengenakan jubah berwarna abu-abu kebiruan. Dengan kulit gelap, mata yang tajam dan menusuk,
serta raut wajah yang mencerminkan sifat licik khas pedagang, ia memancarkan aura stabil seorang dewa emas agung tingkat awal. Basis kultivasinya telah terasah dengan baik dan fondasinya kokoh, tingkat yang dianggap di atas rata-rata di pasar perdagangan ini. Setelah bertahun-tahun menjaga lapak di pasar kuno ini, ia dikenal karena pikirannya yang penuh perhitungan, kemampuannya menekan harga, serta kecenderungannya menindas yang lemah namun bersikap ciut di hadapan yang kuat. Ia mendapat julukan Sempoa Besi di wilayah tersebut, terkenal karena sering mengeksploitasi kultivator junior, memeras margin keuntungan, dan merampas harta berharga. Sempoa Besi sedang beristirahat dengan mata terpejam sambil sesekali mengelus artefak berharga di atas meja pajangan. Ia baru perlahan mengangkat pandangannya saat merasakan ada sosok yang berhenti di hadapannya. Ketika indera spiritualnya menyapu tubuh Dev dan mendeteksi tingkat kultivasinya yang rendah, hanya seorang dewa emas tingkat 9, kilatan rasa jijik dan geli yang kuat melintas di matanya, sementara senyum sinis yang meremehkan tersungging di sudut bibirnya. Terbiasa berurusan dengan tokoh-tokoh besar yang berkuasa dan para ahli alam Dewa Emas Agung, ia menganggap junior alam Dewa Emas yang berhenti di lapak harta langkanya ini hanyalah anak muda yang naif dan tertarik karena rasa penasaran semata. Anak muda, kau sudah cukup lama menatap benda ini. Mungkinkah kau tertarik padanya? Suara Sempoa Besi terdengar parau, menyiratkan nada ejekan yang merendahkan. Ia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan rasa penghinaannya. Dev membalas tatapannya dengan tenang menggunakan mata ungunya, tanpa memperlihatkan emosi apapun, lalu berkata dengan nada datar dan tenang, bagaimana caranya aku bisa mendapatkan giok pemutus jiwa Suantian ini? Dev langsung ke pokok permasalahan, tanpa basa-basi atau penyelidikan yang tidak perlu. Mendengar ini, senyum Sempoa Besi melebar. Ia dengan lancang mengamati Dev dari ujung kepala hingga ujung kaki, tatapannya seperti orang yang sedang memeriksa pernak-pernik tak berharga, sementara keserakahan dan niat licik perlahan muncul di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang junior yang hanya berada di alam Dewa Emas akan berani menginginkan giok pemutus jiwa Suantian, barang paling berharga di tokonya. Nak, matamu tajam, anak muda, karena bisa mengenali harta karun ini. Sempoa Besi bersandar santai di kursinya dan menyilangkan kaki, menampilkan sikap angkuh yang terkesan meremehkan. Nada bicaranya syarat dengan sikap acuh tak acuh dan ejekan. Tapi, sekadar mengenalinya bukan berarti kau pantas memilikinya. Ini adalah giok pemutus jiwa Suantian dari alam rahasia klan kuno Suanming yang asli, barang yang sangat langka dan memiliki kegunaan unik, dengan harga awal 100.000 batu roh tingkat tinggi. Mana mungkin seorang junior di tingkat ke-9 alam Dewa Emas mampu membelinya? Sikap meremehkan, menghina, dan mencemooh dalam kata-katanya begitu nyata dan terang-terangan. Orang-orang yang lewat berhenti saat mendengar keributan itu dan menoleh. Mata mereka dipenuhi rasa geli sembari menantikan tontonan yang akan terjadi. Semua orang mengira Dev hanyalah pemuda gegabah yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, sekadar mencari penghinaan. Menghadapi ejekan terbuka ini, ekspresi Dev tetap tak berubah. Batinnya setenang kolam kuno yang membeku. Dengan tenang, dia mengangkat tangan dan mengeluarkan sebuah kristal, jernih dan berkilau dengan cahaya yang lembut namun kuat, dari balik lengan bajunya, lalu meletakkannya perlahan di atas meja pajangan batu basal yang hitam pekat. Kristal energi nuklir berkualitas tinggi itu tergeletak diam di permukaan meja. Kristal itu sangat murni dan tanpa cacat, menyimpan energi yang terkonsentrasi dan padat. Tidak ada sifat volatil yang mencolok seperti pada energi spiritual biasa, melainkan energi murni tingkat tinggi yang melampaui hukum dunia ini. Di lingkungan seperti surga ke-22, tempat sumber daya menipis dan urat nadi spiritual terputus, nilai sebenarnya dari kristal ini jauh melampaui 100.000 batu roh tingkat tinggi. Pandangan Sempoa Besi tiba-tiba menajam. Rasa geli di matanya lenyap seketika, digantikan oleh kilatan keterkejutan yang nyata. Setelah menghabiskan 10.000 tahun berkecimpung di dunia perdagangan, dia memiliki mata yang jeli. Dia segera menyadari bahwa kristal itu memiliki kualitas luar biasa, energinya murni dan nilainya sangat tinggi, jauh melampaui batu roh atau material biasa manapun. Namun, saat ia kembali menatap wajah muda Dev dan tingkat kultivasinya yang rendah, hanya di alam Dewa Emas, rasa kagumnya seketika lenyap, tertelan oleh keserakahan yang tak terbatas. Seorang junior yang tak berarti dengan kultivasi rendah, tanpa dukungan, dan penampilan yang tampak seperti mangsa empuk, namun memiliki harta karun langka yang berasal dari luar dunia ini. Junior ini tak ubahnya seekor domba yang berjalan sukarela ke tempat jagal. Memikirkan hal ini, berbagai siasat mulai muncul di benak Sempoa Besi, dan ia bertekad untuk memeras harga yang sangat besar. Ia mengangkat tangannya dengan raut wajah yang dibuat-buat seolah meremehkan, lalu menggeser kembali kristal energi nuklir itu ke arah Dev sembari menyunggingkan senyum sinis yang penuh penghinaan. Kau ingin menukar giok pemutus jiwa Suantian milikku hanya dengan satu kristal saja. Itu jauh dari cukup, sama sekali tidak memadai. Jika kau menginginkan giok ini, kau harus menambahkan setidaknya 3 kristal lagi dengan kualitas yang sama.
Jika tidak, kesepakatan ini batal. Dia tahu betul bahwa satu kristal pengumpul energi roh itu nilainya jauh melampaui harga yang ia minta, namun ia dengan lancang menuntut jumlah yang sangat tinggi, berharap dapat memanfaatkan tingkat kultivasi lawan yang tampak rendah serta kerentanan yang ia asumsikan ada pada diri orang itu untuk memerasnya habis-habisan. Dev memperhatikannya dengan tenang. Mata ungunya jernih dan tak terusik, karena sejak awal ia telah melihat menembus keserakahan dan kelicikan di hati pria itu. Nada suaranya tetap datar, tanpa amarah ataupun bantahan, 3 keping. Aku tidak bisa mengeluarkan sebanyak itu. Melihat sikap Dev yang mengalah dan tampak lemah, Sempoa Besi semakin yakin bahwa pria itu adalah mangsa empuk. Senyum licik tersungging di wajahnya. Tidak bisa mengeluarkannya. Kalau begitu, kesepakatan batal. Nada suaranya berubah, kilatan niat jahat yang licik memancar dari matanya saat ia berbicara dengan gaya jenaka layaknya predator yang sedang mempermainkan mangsanya. Namun, anak muda, mungkin aku bisa memberimu kesempatan. Lakukan satu hal kecil untukku, dan aku akan membuat pengecualian untuk menyelesaikan kesepakatan ini. Aku akan memberikan giok pemutus jiwa ini secara cuma-cuma. Apa itu? Dev sedikit menundukkan pandangannya. Di sektor timur kediaman gua ini, ada seorang junior yang memiliki utang lama padaku. Tingkat kultivasinya setara denganmu, sama-sama berada di tingkat ke-9 alam abadi emas. Sempoa Besi menunjuk ke kejauhan, nada suaranya syarat akan penghinaan dan niat jahat. Pergilah dan rebut cincin penyimpanannya. Apapun yang ada di dalamnya menjadi milikku. Setelah itu selesai, giok pemutus jiwa Suantian ini akan menjadi milikmu. Sekilas, hal ini terdengar seperti sebuah kesempatan, namun kenyataannya, ini adalah jebakan yang keji. Peminjam itu mungkin tampak memiliki tingkat kultivasi yang rendah, namun ia selalu dikawal oleh 2 pengawal yang berada di tingkat ke-4 alam abadi emas agung, pengawal yang disiapkan khusus untuk perlindungan dan intimidasi. Sempoa Besi sama sekali tidak berniat menagih utang tersebut. Ia hanya ingin melihat Dev, yang terlalu percaya diri dengan kemampuannya sendiri, memancing kemarahan orang itu, hanya untuk berakhir terluka parah oleh para pengawal tingkat abadi emas agung dan dipermalukan di depan umum. Dalam skenario itu, Dev akan kalah, dipermalukan, dan pulang dengan tangan hampa, sementara Sempoa BSC akan mengantongi kristal pengumpul energi berkualitas tinggi itu secara cuma-cuma sekaligus menikmati tontonan menarik, sebuah kemenangan mutlak baginya. Para kultivator di sekitarnya segera memahami situasi tersebut. Tawa kecil terdengar di tengah kerumunan saat mereka menatap Dev dengan pandangan mengejek, menantikan saat ia dipermalukan dan terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar yang menguntungkan. Sempoa memang selalu licik, hobinya menindas para junior. Junior alam dewa emas itu akan tamat riwayatnya. Pilihannya cuma menelan kekalahan atau dihajar habis-habisan, tidak ada akhir yang baik baginya. Masih muda dan gegabah, bersikeras menyusup ke pertemuan tingkat tinggi. Sekarang dia benar-benar membentur tembok keras. Riuh rendah percakapan mengelilinginya, disertai tatapan yang penuh cemoohan, geli, dan rasa kasihan. Dev terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya pelan. Suaranya terdengar tenang dan terkendali, tak terpengaruh oleh keributan itu, aku tidak berniat bertarung demi siapapun. Aku hanya menawarkan harga yang pantas. Jika kau ingin bertukar, mari kita bertukar. Jika tidak, aku akan mencari tempat lain. Sikap yang tenang dan mengalah seperti itu bukanlah tanda kelemahan. Ia hanya merasa enggan membuang waktu atau memancing masalah yang tidak perlu. Namun, di mata Sempoa Besi, sikap menahan diri yang tenang itu tampak seperti kepengecutan dan ketidakmampuan untuk melawan. Ekspresinya seketika menjadi gelap. Merasa harga dirinya jatuh di depan umum, niat jahat dan kesombongannya memuncak, lalu nadanya berubah menjadi kasar dan ganas, harga yang pantas. Harga yang aku tetapkan adalah yang menjadi aturan di sini. Kau ingin menukar harta karunku yang luar biasa dengan kristal murahan itu. Kalau kau tidak bisa mengeluarkan 3 kristal, enyahlah, jangan jadi pemandangan yang memuakkan di lapakku. Ia sengaja meninggikan suaranya saat berbicara, menarik perhatian puluhan kultivator di dekat situ. Semua mata tertuju pada Dev, dan suasana pun dipenuhi dengan cemoohan serta antusiasme menyaksikan tontonan yang menarik. Di hadapan kerumunan penonton yang mencemooh dan tindakan pemerasan terang-terangan dari pria itu, Dev tetap teguh, jubah abu-abunya menjuntai lurus, postur tubuhnya tegak tanpa goyah, dan pembawaannya sama sekali tidak terguncang. Sepasang matanya yang berwarna ungu pekat tampak bagaikan jurang tak berdasar, kosong dari amarah, kegelisahan, ataupun riak emosi sekecil apapun. Ia menatap sosok Sempoa Besi yang angkuh dan pongah itu dengan tenang lalu berucap perlahan. Suaranya, yang tidak keras ataupun pelan, namun terdengar tegas dan bergema, terdengar jelas ke segala arah, aku memberimu satu kesempatan terakhir. 1 kristal pengumpul roh sebagai ganti giok pemutus jiwa. Jika kau setuju, kita bertukar. Jika tidak, aku punya cara sendiri untuk mengambilnya.
Catatan editor, eon adalah satuan waktu geologis terbesar yang mencakup jangka waktu 1 miliar tahun atau masa yang sangat panjang dan tak terhingga. Bersambung.